Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk ngebahas sesuatu yang kontroversial. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini adalah sekedar konsep atau teori yang kadang tidak ada dasarnya. Jadi tolong jangan dianggap terlalu serius ya. Oke, kita mulai masuk ke isi pembahasan yang memiliki judul Mungkinkah mogok kerja dapat menutup perusahaan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, singkatnya adalah mungkin. Itu singkatnya. Nah, karena mogok kerja itu bisa menyebabkan kerugian bagi suatu perusahaan, kerugian yang sangat besar. Nah, untuk alasan dan prosesnya, mungkin kita bisa buat suatu kasus atau cerita ya. Misalnya kita menggunakan sudut pandang keuangan dari suatu perusahaan ya. Jadi kan kalau kerugian tuh kan kadang sulit ya untuk diukur kalau kita nggak tahu jumlahnya. Maka dari itu kita gunakan sebuah cerita atau perumpamaan. Nah, kita analisis dulu misalnya dari pengeluaran perusahaannya. Jadi kita contohin aja suatu perusahaan itu memiliki karyawan sebanyak, anggap aja 1.000 orang lah. Jadi perusahaan tuh punya 1.000 orang karyawan. Lalu untuk gaji per bulannya dari setiap karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut itu adalah 2 juta aja. Gitu. Anggap aja 2 juta. Nah, berarti suatu perusahaan itu harus memiliki dana sebesar 2 miliar untuk membayar setiap karyawannya per bulannya. Jadi kan tinggal 2 juta gaji per bulan dikali banyaknya orang. Banyaknya orang itu maksudnya pekerjanya. Karena pekerjaan dari 1.000, 2 juta dikali 1.000 sama dengan 2 miliar. Ya, itu perhitungannya. Nah, itu baru karyawannya aja. Bayar karyawan gitu. Cuma karyawannya. Itu belum apa ya? Menyangkut kebutuhan lainnya. Kayak misalnya biaya produksi bahan, terus biaya perawatan alat atau mesin, gaji jabatan yang lainnya, terus dan sebagainya lah. Kayak mungkin kebutuhan-kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut gitu. Jadi ya gaji karyawan aja misalnya itu udah 2 miliar gitu. Yang lainnya belum dihitung. Jadi ada pengeluaran-pengeluaran lainnya yang harus dikeluarkan setiap bulannya gitu. Nah, untuk mempermudah perhitungannya, anggap aja total pengeluaran perusahaan itu adalah 9 miliar. Jadi 7 miliar lainnya itu dari pengeluaran lainnya. 2 miliar kan dari untuk gaji karyawannya saja gitu. Jadi apa aja perusahaan ini punya pengeluaran 9 miliar per bulan. Nah, untuk kita mengetahui berapa rata-rata pengeluaran perusahaan setiap harinya, maka kita bisa bagi sebanyak 30 hari atau dalam waktu 1 bulan. Jadi 9 miliar dibagi 30 hari. Nah, setelah kita bagi, maka kita bisa mengetahui bahwa pengeluaran rata-rata perusahaan tersebut itu adalah 300 juta setiap harinya. Gitu, 9 miliar dibagi 30 hari. Ya, berarti 300 juta per hari. Nah, sekarang setelah kita udah nggak tahu nih rata-rata pengeluaran perusahaannya setiap hari, kita bisa lanjut ke permasalahan utamanya, yaitu besar kerugian yang akan diakibatkan ketika para pekerja itu melakukan mogok kerja. Misalnya suatu kejadian, ada suatu hari ini di perusahaan tersebut terjadi mogok kerja. Nah, mogok kerja itu bisa menghentikan semua produksi dari perusahaan tersebut, dan itu terjadi misalnya selama 4 hari dah. Ini aja. Jadi perusahaan itu terdapat pekerjaan itu ini mogok kerja selama 4 hari. Nah, jadi secara keuangan kita bisa menghitung nih, perusahaan tuh bisa mendapat kerugian sebesar 1,2 miliar. Nah, 1,2 miliar itu didapat dari angka banyaknya hari mogok kerja atau produksi itu terhenti dikalikan jumlah pengeluaran setiap hari ya, rata-rata pengeluaran setiap hari dari perusahaan tersebut. Karena pengeluarannya ada 300 juta per hari dikali 4 hari,
Berarti total kerugian yang diderita oleh perusahaan tersebut karena ada produksi ya, itu sebesar 1,2 miliar. Nah, itu baru kerugian secara finansial atau keuangannya. Jadi bukan bukan hanya finansial saja nih. Di perusahaan tuh pasti akan mendapat kerugian-kerugian lain. Nah, untuk mengetahui kerugian lainnya, kita harus mengetahui bahwa perusahaan tuh memiliki suatu prinsip ya. Prinsip penting dari perusahaan itu apa ya? Bagian yang penting lah bagi dari perusahaan untuk berdiri itu adalah memiliki keberlanjutan dan kepercayaan. Misal dari ya keberlanjutan tuh kayak keberlanjutan produksi barangnya atau jasanya gitu. Nah, ketika terjadi mogok kerja nih, itu bisa menyebabkan yang pertama ya produksi terhambat atau terhenti. Yang harusnya produksi banyak setiap harinya nih bisa banyak, tapi karena ada mogok kerja itu bisa terhenti dan akhirnya nggak bisa mencapai target dari yang diinginkan gitu. Terus setelah produksi terhenti, maka akan memutus keberlanjutan dari produksi. Yang produksinya udah setiap hari ada target, tapi karena ada mau kerja itu terputus. Nah, ketika terputus ini, berarti kan harus ada yang rugi. Misal dari pembeli yang menginginkan, misalnya hari ini saya ingin 1000 barang, tapi kok saya nggak bisa mendapat 1000 barang gitu. Itu jadi produksi itu terhenti, keberlanjutan dari produksi itu terhenti gara-gara mogok kerja ini. Itu bisa mengacaukan perusahaan itu. Terus karena nggak ada produksi nih ya, karena misalnya tadi kan kita ketahui bahwa perusahaan itu tuh butuh 300 juta atau pengeluaran setiap harinya 300 juta, berarti perusahaan itu harus memproduksi sesuatu entah itu barang atau jasa yang nilainya harus lebih besar dari 300 juta supaya bisa menutup beban dari perusahaan. Kalau misalnya perusahaan itu nggak mampu untuk menutup 300 juta tadi gara-gara produksi terhenti nih, berarti kan minus jadinya, minus 300 juta setiap harinya. Jadi perusahaan tuh harus bisa produksi sebanyak pengeluaran yang lebih atau minimal sama atau lebih banyak dari pengeluaran dari perusahaan itu setiap harinya. Kalau misalnya pengeluaran 300 juta, berarti perusahaan tuh harus menghasilkan produk dengan nilai atau ya jumlah atau nilai melebihi 300 juta untuk menutup pengeluaran. Entah itu 350 juta atau 400 juta supaya ketika di total, wah, ada keuntungan yang didapatkan. Ketika barang itu tidak diproduksi, maka perusahaan itu akan merugi. Itu nanti tinggal dijumlah aja lah nilai produksi dikurangi sama pengeluarannya. Itu nanti dapat jumlahnya. Nah, ketika produksi itu terhenti ya, berarti kan barang itu tidak diproduksi secara maksimal. Sedangkan di perusahaan itu harus ada yang dinamakan prinsip efisiensi. Jadi setiap perusahaan tuh pasti memiliki kapasitas produksi. Jadi perusahaan tuh misalnya bisa produksi 1000 barang misalnya. Itu kapasitas optimumnya, maksimalnya tuh 1000 barang per harinya. Tapi gara-gara ada mau kerja nih, orang nggak mau pada kerja si karyawannya, itu menyebabkan terhambat atau terhenti sehingga efisiensi itu menurun. Ya harusnya bisa 1000 barang nih diproduksi setiap harinya, tapi gara-gara mau kerja ya cuma 50% atau 10%. Jadi yang awalnya bisa 1000 barang cuma bisa menghasilkan 500 barang atau mungkin lebih parah lagi sampai berhenti produksinya. Jadi yang awal 1000 jadi nol gitu kan, yang bisa produksi 1000 barang jadi nol, itu sangat parah sekali. Nah, ketika uh, perusahaan itu tidak bisa memproduksi barang, maka ada permintaan yang tidak terpenuhi, permintaan dari pembeli atau orang yang bergantung dari produksi. Misalnya saya sudah meminta saya sebagai pembeli ingin 1000 barang atau ingin berapa ya sesuai dengan kapasitasnya lah. Tapi karena perusahaan ini sedang ada mogok kerja dan barang yang kita butuhkan dari pembeli ya itu tidak tercukupi, tidak terpenuhi, itu bisa menyebabkan kita itu tidak puas. Bayangin kita mesen 1000 barang nih dari perusahaan itu, tapi perusahaan itu malah tidak bisa memenuhi apa yang kita inginkan. Maka kita akan nggak puas kan, kesel gitu ketika kita udah bayar nih kontrak kerjanya seperti ini, barangnya seperti apa, jumlah barangnya seperti ini, kualitasnya seperti ini,
tapi perusahaan itu malah tidak bisa menyediakan apa yang kita butuhkan. Tuh, jadi kalian udah punya target nih, kita bisa ngejual 1000 barang, tapi karena perusahaan ini tidak mampu untuk menghasilkan apa yang kita inginkan, maka kita akan tidak puas dengan kinerja dari perusahaan tersebut. Nah, ketika kita udah nggak puas nih, maka rasa kepercayaan dari pembeli, misalnya saya pembeli ya nih, contohin aja gitu. Oh, ini perusahaan nggak mampu nih untuk memenuhi apa yang saya inginkan, maka saya akan mencari perusahaan yang lain yang mampu untuk memenuhi apa yang saya inginkan gitu. Jadi ketika saya nggak puas nih, ini perusahaan nggak bener nih, saya cari perusahaan lain yang mampu lah, yang bisa memenuhi apa yang saya inginkan, maka rasa kepercayaan terhadap perusahaan itu akan rusak atau ya menurun lah. Jadi kepercayaan terhadap perusahaan itu sangat penting ya. Kalau misalnya sebaik apapun perusahaan itu, kalau misalnya dia tidak dipercaya oleh pembelinya atau investornya, itu pasti akan ditinggalkan dan pada akhirnya akan bisa menjadi bangkrut. Tuh. Jadi harus dipercaya dulu nih perusahaan untuk menghasilkan sesuatu. Ketika perusahaan itu nggak mampu untuk memenuhi kepercayaan, itu memenuhi target dari permintaan, itu perusahaan itu bisa ditinggalkan karena kan ada perusahaan yang lain yang lebih mampu, lebih baik untuk memenuhi permintaan dari pembeli. Gitu. Jadi kita akan bersaing nih. Kalau misalnya kita nggak mampu bersaing tingkat kepercayaan dari konsumen kita, maka perusahaan itu pasti akan ditinggalkan. Dicari perusahaan yang lebih baik yang bisa memenuhi keinginan dari pembeli-pembeli atau konsumennya. Gitu. Jadi udah ngerusak dari sisi finansial, tadi kan kerugian ketika nggak ada produksi gitu. Terus merusak dari sisi kepercayaan dari pembelinya juga. Itu kerusakan yang sangat-sangat parah. Karena itu bisa berlanjut ke hari atau bulan selanjutnya. Yang awalnya udah nggak percaya gitu ya. Nanti di pemesanan berikutnya mungkin nggak bakal dapet pembeli yang sama gitu. Nah, itu sangat-sangat penting. Jadi nggak cuma dari finansial saja gitu kerugiannya. Nah, ya seperti itulah contohnya. Eh, jadi kalau kita bisa lihat ya dampaknya itu dari misal dari mogok kerja ya, dampak dari mogok kerja itu tidak hanya merugikan keuangan, tapi bisa menyebabkan banyak masalah lainnya gitu. Jadi kita harus berhati-hati lah sama yang dinamakan mogok kerja, karena itu nggak cuma efeknya itu nggak cuma dalam satu hari itu atau dalam waktu singkat, tapi dalam waktu panjang juga itu bisa berdampak. Jadi kalau misalnya saya bisa ngomong sama orang-orang yang misalnya mau melakukan mogok kerja, maka atau yang sedang melakukan mogok kerja, saya ingin menyampaikan bahwa selamat, kalian setelah membuktikan bahwa kalian adalah tenaga kerja yang tidak kompeten dan pantas digantikan oleh orang lain. Karena yang membutuhkan kerja itu tidak hanya kalian gitu. Ketika kalian tidak mau atau tidak bersyukur dengan pekerjaan yang telah kalian dapatkan, maka kalau bisa orang lain tuh akan menggantikan diri Anda. Tuh kalian tuh pantas untuk digantikan oleh orang lain yang membutuhkan kerja. Kalian udah dapat kerja, bukannya bersyukur, bukannya serius mengerjakan apa yang telah dipercayakan, tapi malah uh, mogok kerja, malah tidak melakukan kewajiban kalian. Padahal banyak orang yang membutuhkan kerja dan ingin memenuhi kebutuhan dirinya gitu kan, untuk mendapatkan gaji gitu kan. Tuh. Jadi saya ingin bilang pada kalian ya, kalau misalnya yang sedang mau kerja, kalian itu tidak pantas untuk mendapatkan hak kalian sebagai pekerja karena kalian itu tidak menjalankan kewajiban kalian sebagai pekerja. Misalnya hak pekerja itu apa? Ya mendapatkan gaji. Kalau misalnya kalian itu tidak menjalankan kewajiban kalian, misalnya bekerja, berarti kalian tidak pantas mendapatkan hak gaji kalian karena kalian tidak bekerja. Jadi untuk menyimbangkan hak dan kewajiban, maka kita harus menjalankan dulu nih kewajiban kita apa sebagai pekerja. Ya berarti kita kerja sesuai dengan prosedur yang telah diberikan. Kalau kita nggak mau menjalankan kewajiban kita, maka hak kita juga nggak akan kita dapatkan. Simpel seperti itu. Kalau mau mendapatkan hak, maka kita harus menjalankan kewajiban yang kita lakukan, yang kita perintahkan lah, misalnya seperti itu. Nah itu untuk para pekerja yang melakukan mogok kerja. Nah lalu untuk perusahaan, misalnya saya bisa ngomong sama perusahaan ya, itu kalau bisa carilah perusahaan
carilah pekerja yang bertanggung jawab dan kompeten terhadap pekerjaannya. Jadi cari pekerja yang giat bekerja, jadi nggak malas, nggak banyak protes, terus sesuai dengan target gitu. Jadi jangan mencari pekerja yang malas-malasan, terus kerjaannya komplain, kerjaannya nggak serius gitu, nggak efisien dan sebagainya. Jadi carilah pekerja yang efisien, yang mau menerima pekerjaannya. Jadi jangan sampai cari yang malas. Lalu kalaupun misalnya kita nggak bisa ngandelin orang nih, maka mulailah otomatisasi atau berpindah ke robot atau mesin yang lebih efisien. Bayangin aja kalau efisien ya, dari mesin atau robot, efisiensinya pasti lebih tinggi dibandingkan dengan manusia. Misal satu mesin itu mungkin bisa menghasilkan ribuan produk, tapi kalau dibandingkan dengan manusia, tenaga manusia itu mungkin 10 orang hanya bisa menghasilkan ratusan produk. Itu kan lebih efisien. Jadi satu mesin bisa menghasilkan ribuan produk dibandingkan dengan misalnya 10 orang atau jumlahnya yang lebih banyak gitu. Jadi itu nggak efisien kan, lebih mahal. Jadi kita harus gaji 10 orang atau kita cukup membeli satu barang gitu, satu mesin atau satu robot yang bisa terus bekerja gitu. Itu lebih efisien dari sisi efisiensinya. Terus lebih murah. Lebih murah, bagaimana lebih murah? Karena cukup satu orang untuk mengcoding atau membuat program itu bisa di apa ya, disesuaikan untuk misalnya 100 mesin atau robot gitu. Jadi cukup satu orang doang nih atau beberapa orang lah untuk mendesain suatu program, terus dari program itu lalu dikirimkan ke mesin atau robot gitu. Jadi itu cukup sedikit orang yang mengerjakan desainnya, nanti desainnya itu akan ditiru oleh ratusan atau ribuan mesin. Itu kan lebih efisien daripada kita membutuhkan ribuan orang untuk mengerjakan suatu produk gitu. Itu jadi lebih murahnya itu dari banyaknya orang yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu barang atau produk. Terus kalau dari mesin dan robot itu juga untungannya adalah minim kesalahan. Kalau orang kan kadang bisa ngantuk, kadang bisa lupa, kadang bisa ceroboh gitu kan. Tapi kalau mesin itu berbeda. Programnya ini, maka hasilnya itu. Gitu. Programnya begini, cara prosesnya udah ditentukan sesuai dengan desain, nanti hasilnya begini. Hasil dari kemiripan konsistensinya itu biasanya bisa di atas 90% lah, bahkan mendekati 100 gitu, karena ya sesuai dengan apa yang diberikan. Misalnya perintahnya seperti ini, mesin akan melakukan seperti itu. Berbeda dengan manusia. Manusia itu bayangin aja, misalnya melakukan kerja kadang ngantuk, kadang males, kadang lupa, itu kan bisa menyebabkan kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan. Terus yang paling pentingnya lagi, mesin dan robot itu tidak akan melakukan protes atau mogok kerja. Simpelnya seperti itu. Kalau kita lihat mesin itu kan nggak punya perasaan ya, nggak butuh makan, nggak butuh minum, nggak butuh istirahat. Kadang-kadang ya kita bisa lihat kadang-kadang bisa bekerja 24 jam gitu. Bahkan saat di hari libur kadang-kadang ada orang protes tuh minta ingin hari libur. Mesin tidak membutuhkan hari libur. Di hari libur sekalipun dia akan tetap bekerja gitu. Jadi itu keuntungan dari otomatisasi menggunakan mesin atau robot itu. Ya mungkin ya itulah keuntungannya dibandingkan dengan pekerja manusia. Nah, terus saran lainnya untuk perusahaan itu, carilah tempat di mana keberadaan kalian itu dihargai, bukan dihianati gitu. Nah, maksudnya dihianati itu bagaimana? Karena coba lihat, perusahaan itu memberikan kepercayaan kepada misalnya 1.000 orang, tapi 1.000 orang ini malah mengkhianati kepercayaan tersebut dengan cara mogok kerja atau tidak mengerjakan apa yang telah dititipkan atau dipercayakan pada mereka. Itu kan berarti telah berkhianat itu, orang-orang yang mogok kerja itu telah berkhianat kepada perusahaan yang telah diberikan kepercayaan, diberikan gaji dan sebagainya, tapi malah melawan gitu. Misalnya melawannya tanpa ada dasar yang jelas lah gitu. Jadi menyebabkan perusahaan tuh sampai rugi.
Jadi perusahaan dari memberi kepercayaan tapi malah dihianati oleh para pekerjanya gitu. Jadi jangan sampai kalian tuh dihianati lah oleh para pekerjanya. Jadi yang namakan pekerja dan perusahaan itu saling membantu. Kalian yang sebagai pekerja itu menghasilkan barang untuk perusahaan dan perusahaan itu bisa mendapatkan keuntungan sehingga eh, keuntungan itu bisa mengembangkan perusahaan. Jadi ini dua arah ya. Kalau misalnya salah satu arah doang, nanti malah nggak terjadi keharmonisan yang baik antara pekerja dan perusahaan. Jadi harus seimbang lah, saling memberi gitu. Yang pekerjanya serius mengerjakan pekerjaannya, yang perusahaan bertanggung jawab atas pekerjanya. Jadi dua-duanya saling bertanggung jawab, nggak cuma satu arah. Dua-duanya harus bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Nah, setelah mendengar cerita atau penjelasan tadi, perlu diketahui bahwa apa yang ingin saya sampaikan hanyalah karangan pribadi. Jika ada kesamaan cerita atau tempat kejadian, maka hal itu hanyalah kebetulan semata. Mudah-mudahan dari cerita karangan tadi, konsep ini itu lebih mudah untuk kita pahami. Gitu. Jadi, karena dengan cerita kan mungkin ini ya lebih mudah lah bagi kita untuk paham. Gitu. Nggak asal data atau dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita lebih paham lah dengan konsep ini. Nah, lalu kita mulai masuk ke bagian berikutnya tentang pesan dan kesimpulan. Nah, jadi kemungkinan perusahaan untuk tutup karena mogok kerja bisa terjadi bergantung dari kondisi perusahaannya. Kerugian dari mogok kerja bisa menyebabkan berbagai macam masalah di dalam perusahaan. Kerugian juga bisa dirasakan oleh konsumen atau pihak yang bergantung dari produksi perusahaan. Jadi efeknya itu seperti efek domino. Jadi dari satu masalah bisa menyebabkan masalah lainnya yang lebih besar. Jadi satu domino kecil, nanti yang lainnya itu bisa jatuh sampai ke ujung. Ujungnya itu bisa masalah yang sangat-sangat besar. Maka berhati-hatilah ketika kita itu ingin mogok kerja. Mungkin saja bukan keinginan dari para pekerja yang akan terkabul, tapi malah menyebabkan perusahaan itu merugi dan harus ditutup karena mogok kerja tadi. Gitu. Jadi kita harus berhati-hati, pikirkanlah ke depannya bagaimana perusahaan itu akan tetap berdiri. Jangan sampai karena emosi sesaat menyebabkan perusahaan itu harus ditutup gitu. Jadi kita harus berhati-hati dengan apa yang kita lakukan. Nah, mungkin sekian pembahasan kontroversi yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa jika ada kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan jika ditemukan banyak kesalahan ataupun kekurangan di video ini, maka itu semua bersumber dari diri saya pribadi. Di channel kita juga ada moto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya itu salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang udah menyimak. Semoga bisa bermanfaat videonya. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.